ada negatifnya, ada positifnya, ada manfaatnya, ada kalanya dia bermanfaat, ada kalanya dia tidak. Ketika lapar itu tidak bermanfaat, maka itu termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara momen di antara keadaan di mana lapar itu jadi tidak bermanfaat. Pada bulan yang lalu dikatakan dalam kitab bekas ini, ila hadin tadurruhu wa tusiru ma'idatahu, sampai dia lapar sampai pada titik membahayakan dirinya dan merusak saluran pencernaannya. Kalau rusak saluran pencernaan, panas katanya, dengan tahtariqa, maka terbakarlah saluran pencernaan itu. Maksudnya tambah panas. Jadi saluran pencernaan kita ini dari Imam Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi itu tidak kita isi apapun, aslinya dia sifat panas. Lampu kita, usus kita itu suasananya di dalamnya itu panas. Kalau dia tidak diisi, dengan tidak diisi itu dia menjadi sedikit dingin karena tidak banyak kerja. Tapi kalau sampai dia lama tidak diisi, kelaparan, nah itu dia akan dia akan bekerja terus. Sehingga ketika tidak mau dia lepas itu, maka beradulah dinding lambung, dinding usus itu susah. Nah, satu itu terjadi luka, atau semakin panas lah. Jadi ada guru kami, Ustaz Amin di Jombang, itu mengatakan bahwa puasa itu lebih intens. Dia ahli, dia terapis, dia terapis, ya, meracik obat di luar negeri. Itu ada puasa itu sebenarnya membuat perut itu lebih dingin karena dia tidak banyak tidak banyak beraktivitas. Tapi kalau puasa terus, kan puasa kita ada batasan sampai maghrib. Tapi kalau disambung lagi, kita disebut dengan puasa wisal. Terus puasa lagi. Tapi kalau kayak orang yang demo itu, karena demo itu dengan salah satu bentuknya adalah tidak makan, berhari bermalam tidak makan. Nah itu justru membuat saluran pencernaan itu menjadi lebih panas. Ketika dia lebih panas, fala yantafi'u bil akli ba'da dzalik, makan setelah itu tidak ada manfaatnya. Jadi orang kalau perih, sudah perih lambung itu, nah itu dikasih makan menolaknya. Tapi kalau standarnya yang laparnya kayak puasa itu, dari fajar sampai terbenam matahari, maka harusnya makan sesudah itu bermanfaat, enak, menaikkan selera makan. Jadi puasa bisa menumbuhkan selera makan. Kalau berlebihan, dia justru bisa menolak makanan. Ini kita kalau kecil itu, kita tidak begitu kalau lagi naik sama lambungnya, nah tidak makan ya, sekarang bisa dikasih bagi mahal dari kayak pengen dikasih makan sedikit gitu, mulai ini baru bisa dikasih makan. Karena kalau terlalu panas, terlalu lapar, justru makanan itu dikasih baru tidak. Nah itu satu kaidah yang harus kita miliki, kita pahami tentang diri kita. Kita katakan maksudnya itu ada kaitannya dengan kasar, ada kaitan dengan mengumpulkan harta. Nah, dan justru disebutkan ya, dengan sangat jelas oleh Imam Muhammad. Fa'amma tajwi'un nafsi ala wajhi, kita sampai di sini. Adapun melaparkan diri ala wajhi
ya'jizu ma'ahu an ada'il ibadah. Dilapangkan diri tapi tidak membuat kita lemah beribadah. Kita lapar itu bahkan sampai orang tidak kuat beribadah. Tapi kalau lapar yang membuat kita tidak kehilangan kekuatan beribadah, atau bermanfaat makan dari sesudah itu, naik selera makan karena lapar itu, fahuwa mubah, maka yang begini boleh. Kayak puasa itu, kalau di batasnya itu menumbuhkan selera makan, kemudian menguatkan ibadah. Apalagi ada ulama kita yang mengatakan begini, kullama khalal batnu minal luqam ibtala'a minal hikam. Setiap kali perut itu dikosongkan dari suapan-suapan, maka dia akan diisi oleh hikmah-hikmah. Oleh karenanya orang kalau dalam masa belajar, kan sebenarnya ada itu butuh makan ya, tapi dia juga butuh agar orang belajar itu supaya masuk ilmu ya, ke dalam diri lebih baik. Maka dari segi asupan dia tidak boleh terlalu banyak. Kalau perlu ada masanya kosong perut itu. Jadi agak ilmu juga kan. Supaya anak ini buat belajar, suruh makan, banyak makan. Supaya kue aja. Jadi makan kalau tidak di porsinya itu justru jadi bahaya untuk belajar. Anak-anak makan pagi itu, mereka makan nasi pagi. Kita sebagai ahli nutrisi, ya, banyak makan nasi pagi itu. Nah itu kan boleh di kelas. Jadi, tapi lapar betul saja, nggak bisa belajar. Kalau tepat ya, kalau tepat lapar itu tepat, tidak berlebihan, maka dia akan menjadi sangat bermanfaat. Makanya para ulama kita dulu terkenal dalam, kami membaca beberapa biografi ulama besar kita itu selalu disebutkan beliau ini adalah termasuk qawamun wasawwamun. Qawamun ya orang yang banyak qiyamul lail, sawwamun yang sering puasa. Jadi untuk belajar itu tidak boleh pula terlalu banyak makan. Kalau makan dia yang benar-benar memberi nutrisi untuk kepentingan belajar. Ya, supaya kalau pagi misalnya sarapan sedikit, nanti jam 10 mungkin yang ada makan sedikit lagi, siang baru yang berat. Itu mungkin akan lebih banyak karena sehat dan lebih maksimal belajar seperti itu. Kita lihat di pondok-pondok dulu, pesantren lama itu makan tidak makan. Biasa saja santri-santri lama itu tidak makan itu biasa. Pesantren itu yang kekhawatiran yang tidak makan kan orang tua, bukan anaknya. Kita di pesantren dulu yang sekolah di asrama itu, ya, sedikit makan ada masalah. Dan khawatir itu. Saya kemudian belakangan pesantren itu dikasih fasilitas, ya, makannya cukup, ya, fasilitas cukup. Laundry juga ya, pesantren sekarang. Laundry-nya juga enak saudara. Kalau dulu mana ada gitu, bawahnya sah baik kita ambil belakang pondok itu baru itu kalau sah baik belakang kantor ambil belakang baik ada sekitar 2 bisa jalan pagi dan makan tapi sama juga nasi itu coba lihat itu nasi itu makan begitu. Jadi justru yang begitu tidak masalah sebenarnya untuk belajar ya. Karena tadi kalau dikosongkan perut itu dari suapan dengan kadarnya ya, tidak membahayakan diri, maka dia akan terisi dengan hikmah, berisi dengan
ya, ya. Volumenya juga. Asumsi kita kalau makan banyak itu kue yang bekerja. Padahal makan banyak itu perlu untuk kepala, sawah itu perlu. Ya. Karena itu kan yang dimakan dari nasi dimakan itu dia kan jadi gula itu dibutuhkan untuk energi bergerak. Kalau baca tadi, baca juga justru saat belajar itu mendengar dengan tenang, ya kan? Kalau banyak makan, bahaya menumpuk dulu. Jadi kita harus ngerti soal akhirnya nih, makanan dan pendidikan. Nah kita harus bicara gitu. Banyak soal halal haramnya itu mempengaruhi kecerdasan anak. Tapi cara kita memberi asupan itu juga mempengaruhi kemampuan adalah menyerap. Tidak lapar, karena kita itu agak lapar sendiri. Kalau udah lapar dia baru dia makan. Nah lapar dia baru dia makan. Kalau lu lapar lain, belajar dari bergerak. Lapar dia baru dikasih makan. Itu kan bermanfaat. Enak. Kayak orang kepala. Karajo, apa yang karajo itu? Tibu nasi kan? Wah itu kisah Balado saja tuh langsung kan nikmat. Itu kan lapar itu bermanfaat. Makan sesudahnya bermanfaat. Bagaimana kita buat ke diri kita ini? Lalu kemudian termasuk lapar yang bermanfaat itu. Nah, kita di sini. Jadi buat yang bermanfaat ini makhluk nanti jadinya. Jadi ternyata untuk menguatkan diri ibadah pakai lapar silakan. Kayak sholat tarawih kan. Kalau banyak sih tadi kau tumbang kan. Apalagi sholat 7 malam di sini kan. Akar betul kan? Dari makan itu kalau mau sholat malam. Yang kedua tadi apa? Agar kita mendapat kenikmatan makan setelah lapar. Itu boleh. Ya. Bahkan kalau itu akan membuat kita lebih semangat belajar, dianjurkan. Nah, yang ketiga di sini. Nah, ini soal pemuda, bujangan jomblo. Ya. Pak Amasyabul Ladi, syab ya pemuda ya. Alladhi yakhafu ala nafsi, yang dia khawatirkan dirinya minasyabab. Khawatir dirinya apa? Dia khawatirkan asyabab wal wuqu' fil anat. Khawatir dia menjadi mangsa dari hawa nafsunya. Ya. Masuk punya dorongan biologisnya naik. Jadi khawatir kan? Kalau akan lebih perjelas dia di videonya nih. Kalau ada pemuda yang seperti itu, sebenarnya pemuda itu bisa dipakai. Ya. Nah, masalahnya habisnya kan pemuda kan. Ya. Kalau dia khawatirkan itu pada bahasa ayam tadi aminatan. Tidak mengapa dia menahan dirinya dari makan. Wa yaksiru syahwatahu, dan dia pecahkan syahwatnya. Artinya dia kontrol syahwatnya itu dengan mengurangi makan. Fatajuri wa nafsi ala wajhi, maka melaparkan diri ya, asalkan dia tidak melemahkan dari badan. Untuk yang seperti tadi itu mandu dianjurkan. Ternyata namanya dulu kalau nikah itu istilahnya puasa syabab, puasa anak muda. Puasa anak muda itu katanya dia mengisi harinya itu ada masanya dia berpuasa. Untuk apa? Supaya gerak syahwat di dirinya itu bisa lebih terkontrol. Karena kita tahu semua hadisnya, kita sering mendengar ya ma'syar syabab, kata Rasulullah, alaikum bin nikah, wahai sekalian para pemuda, menikahlah. Paman lam yastati', kalau tidak bisa menikah, tidak mampu menikah, ya, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wijah, karena puasa itu akan menjadi perisai
mengendalikan syahwat itu. Sekaligus ada hubungan antara memenuhkan perut dengan gejolak syahwat itu. Ya. Jadi kalau banyak makan pemuda itu bisa ini bergejolak syahwatnya, susah nanti mengendalikan. Lebih nanti kalau ingin juga mengendalikan dia harus buat gerak dan lebih banyak aktivitas lebih, sehingga fokus pikiran itu bisa terpecah ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi makan itu bisa, makanya kan ya, di agama lain ya, orang-orang yang bermeditasi ya, di Buddha, di Hindu itu, ya, di Nasrani itu ada namanya ada pendetaan itu kalau benar-benar dia melaparkan tubuhnya, itu memang ada yang bisa dia tahan. Tapi bahwa kemudian terjadi juga banyak penyimpangan, itu berarti bisa jadi ada faktor yang kontrol makan ini tidak terjadi. Jadi antara makan dengan syahwat itu berhubungan. Dikurangi makannya, maka akan berkurang gejolak syahwat. Wallahu a'lam. Bisa saja ini salah satu hal yang harus dibuatkan strategi di balik kasus ini bukan yang baru di pesantren. Syahwat itu karena mengatur pola makan di pondok pesantren, lembaga pendidikan. Jadi tadi bahwa ada hubungan antara makan dengan pendidikan itu yang sangat luar biasa sekali. Kalau tidak dikontrol dengan baik, belajarnya tidak maksimal, syahwatnya bisa meledak-ledak. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya setahu kami itu beliau katakan bahwa pangkal bala maksiat gitu, dosa itu adalah dari perut. Riba. Ya. Kita mungkin pernah mendengar istilah apa namanya? Perut ini berhubungan dengan kesehatan. Semua masalah penyakit pangkalnya dari perut. Ternyata Ghazali lebih dari penyakit yang berbisa. Bukan hanya penyakit fisik. Perut itu bisa membuat masalah dia pada penyakit, datangnya penyakit rohani, dosa-dosa, maksiat. Kalau perut itu tidak dijaga. Beliau jelaskan satu-satu itu maksudnya pencurian, pembunuhan, itu pangkalnya dari perut. Nah, kalau dari perut sini nggak bisa gitu. Ini yang kemudian dijelaskan. Dia adalah orang membunuh saingannya dalam kekuasaan. Itu biasanya untuk memenuhi perutnya. Ada beliau jalan sampai bangkot dari orang perebutan kekuasaan, saling menjatuhkan, saling menghina, mencela, kampanye segala macam urusan perut. Bahkan tadi kayak zina itu juga karena ada perutnya tidak dikontrol, dimasukkan ke perut-perut yang diharapkan, dipenuhkan dia terus, akhirnya tadi makanya juga mendorong. Jadi perkara makan, perkara pengeluaran, nah itu memang harus bisa. Dan agama ini sangat peduli sekali gitu. Maka tidak ada yang tidak diatur. Tadi pagi kita mengajar anak didiknya yang muncul lagi, mengajar anak-anak bagian pertama dari kitab usul ini. Ajarkan definisi takrif, definisi beda definisi fikih dengan definisi usul fikih. Kalau diajarkan dalam kitab itu, apa fikih itu awal ceritanya itu adalah dari kaidah bahwa semua yang muncul dari diri manusia, perbuatan apapun itu, perkataan ataupun perbuatan, itu punya hukum di dalam syariat.
apapun perbuatan kita itu ada hukumnya di dalam syariat. Itu harus diketahui seluruh muslimin. Maka seluruh manusia harus tahu itu. Agama itu harusnya mengatur seluruhnya perbuatan itu. Lewat gua aja ada hukumnya. Melihat ke depan ada hukumnya, melirik ke kanan ada hukumnya, melihat ke bawah ke atas ada hukumnya. Di dalam fikih dibicarakan melihat itu. Contohnya sholat, pandangan ke depan sujud, pandangan ke atas beda hukumnya. Beda. Ada hukumnya. Sholat melihat ke atas ada hukumnya, bukan boleh-boleh saja. Ada hukumnya. Lihat kiri kanan ada hukumnya. Melihat. Berapa kalau melihat yang diharamkan ya. Itu baru melihat. Jadi apapun yang keluar dari diri manusia ini berupa perbuatan lagu fi syariat di Islamiyah, dia punya hukum di dalam syariat. Maka soal makan ini kerja perbuatan ini mesti ada hukumnya. Mesti ada hukumnya. Dan di balik hukum itu apa yang Allah inginkan agar manusia ini tetap di atas kemuliaan dirinya kan begitu. Kita ini kan mulia, mulia atau tidak kita? Makhluk yang dimuliakan atau tidak? Dimuliakan. Walaupun karomna bani Adam. Surah Isra. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Walaupun khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia ini dimuliakan. Bahkan ada masanya manusia itu lebih mulia dari malaikat. Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, disuruh Allah malaikat sujud kepada beliau karena kemuliaan diri. Nah, supaya tetap mulia, maka seluruh yang keluar dari diri manusia itu mestilah dalam pertimbangan hukum syariat. Jadi syariat itu mempertahankan kemuliaan. Termasuk makan, termasuk memasukkan sesuatu ke perut. Lapar, kenyang itu kan di dalam sebenarnya, di dalam. Tapi ketika lapar kenyang itu mempengaruhi gerak keluar, perbuatan keluar, nah itu fikih ngambil peran di situ. Harus ada hukumnya. Kalau gara-gara lapar itu, ya orang tidak bisa beribadah, apa ada hukumnya lapar terjadi ibadah? Tadi lapar itu cuma di dalam diri, tidak ada hukum fikih bicara sesuatu yang bergerak di dalam. Fikih itu yang bergerak keluar. Tapi karena dia mempengaruhi yang keluar, maka dia hukumnya lapar. Bahkan apa? Melaparkan dirinya itu karena perbuatan menyengaja untuk membuat diri itu lapar. Ada makanan lain. Lalu sebaliknya mengenyangkan dirinya itu perbuatan. Kenyang rasa di dalam, bisa dikatakan itu bikin. Tapi menyengaja diri untuk kenyang, berefek begini, efek begitu kepada ibadah, kepada maksiat, maka itu ada hukumnya. Jadi kalau itu kita jaga ya, soal kan bicara langsung makruh, itu judulnya begitu ya. Makruh membiarkan diri terus menerus kenyang, makruh pula membiarkan diri lapar sehingga membahayakan diri. Kita harus di tengah-tengah. Tadi umat yang tengah-tengah, umat wasatoh, umat yang tidak boleh berlebih di atas, boleh di bawah. Disitulah kemuliaan. Disitulah kemuliaan. Sesuatu kalau sudah berlebih hilang kemuliaannya, hilang nilainya. Kalau berlebih, kalau terlampau kaya, hilang nilai harta itu pada dirinya, tak bernilai lagi. Yang jumlah harta yang bagi dia tidak bernilai itu, bagi orang lain sangat tinggi nilainya. Ya. Orang kalau terlampau kaya, saya kalau ada level harta tertentu bagi dia tidak berguna lagi. Kalau dia itu ke orang lain, oh itu sangat namanya. Berarti kan sebenarnya level itu ada nilainya, ada kemuliaannya. Tapi bagi dia karena terlalu banyak, jadi tidak mulia lagi, tidak berguna lagi. Sesuatu yang berlebih menjadikan sesuatu itu kehilangan nilainya, hilang kemuliaannya. Kayak manusia itu dikatakan dalam surah Al-An'am, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu punya sifat yang melampaui batas dalam bersikap. Melampaui batas, makan melampaui batas, kenyang melampaui batas, lapar pun ada yang melampaui batas.
yang terlalu melampaui batas itu tidak pernah dalam Quran berbicara dalam konotasi positif, tidak ada, selalu negatif. Di surah Al-Alaq itu Abu Jahal yang selalu ditunjuk. Surah Al-Alaq itu Abu Jahal yang melampaui batas. Jadi hati-hati kita dalam hidup ini. Kalau sudah berlebih, jagalah dari batas tengah terus. Nah, menjaga batas tengah ini, itulah guna syariat. Itulah guna kita belajar ayat itu apa maknanya, hadis Nabi apa maksudnya. Itu bisa di tengah-tengah. Maka sahabat berkata tidak pernah kasar gitu mencari harta itu untuk apa? Untuk sekedar mengumpulkan harta. Kalau sekedar mengumpulkan harta, jadi menumpuk harta itu berbahaya. Ya. Tapi tidak pernah sahabat itu malas-malasan, tidak cari harta. Nah, itu juga melampaui batas ke bawah, melampaui ke bawah. Jadi jangan dapat sesuatu. Maka syariat ini untuk memuliakan kita, mengertikan kita harus mengikuti aturan syariat, bukan memberatkan, memuliakan. Yang keluar dari aturan syariat, tidak peduli dengan aturan syariat, tidak bergerak atas dasar aturan syariat, cepat atau lambat akan bertemu dengan kehinaan. Mesti cepat atau lambat, mesti bertemu dengan kehinaan. Kalau hari ini kita umat Islam sering dihinain orang, apa artinya gitu? Karena kita sering tinggalkan agama ini. Tapi cara agama itu tiba-tiba tinggalan. Disitulah menjadikan kita itu benar. Makanya almarhum guru sebagai sesuatu dan Bapak Ayu itu orang Islam, karena dia menjalankan Islam itu apa? Dia tidak bisa maju. Orang Islam kalau serius jalan Islam, jadi pemimpin dia, sukses dia dengan Islamnya itu, berjaya dia. Orang kalau tidak dia sempurna Islam berjalan, karena dia orang menjalankan Islam itu sempurna. Tidak jadi lengkap dia mana sempurna itu. Jadi tangan-tangan itu habis. Jadi kalau jadi orang Islam mana? Ini kadang orang berguru fisilmi kafah. Maksud total dalam Islam itu supaya mulia. Kalau tidak kafir mana? Ya, bisa ada momen-momen tertentu sampai ke titik-titik kemuliaan. Walaupun tapi kalau di bagian kemana? Mau di Fir'aun saja, tapi itu deh. Namun sudah belajar itu kan. Itu kalian masuk berdoa di almarhum. Sudah ini. Kalau nggak ke Islam mana, kafir. Itu balik ke sistem itu. Jadi kalau ada saparu, ulangan dan sama. Maka dorong ini terus, termasuk bekerja, termasuk berbisnis itu. Tanyakan ke diri kita, syariat apa yang ingin kita tolong dari bisnis kita ini? Tanyakan. Jangan hanya kumpul-kumpulan harta. Jangan ada kumpul-kumpulan harta itu. Allah dijama'a amalahu wa adada irsalu alla malahu akhlada. Yang kumpul-kumpulan harta, hitung-hitung harta. Pertama-tama yang surah Al-Kahfi juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi. Datangi kebunnya itu saya bilang gitu. Datangi kebunnya sampai dia berpikir ini tidak akan habis-habis ini. Seperti kata mana-mana. Kalau dia 2 hektar sejenisnya lah itu hasilkan saja. Dekat kebunnya, nggak habis-habis. Yang dia ada di Cilacap ada bilang tadi, tetap keuntungan tetap masuk. Sampai titik seperti itu akhirnya apa? Sampai akhirnya saya mengira kiamat itu tidak akan datang. Tapi akan fakta kita dikhawatir. Bahwa kafir kufur dengan yang menciptakan. Kalau tidak berakhir dari jadi perkara makan, perkara perut, mengisi perut, mengosongkan perut, kerja semuanya. Ayo, apa dasarnya? Untuk yang meridhoi atau tidak? Ayo kita pikir.
puasa kapan puasa, oh diet jangan receh sekali rugi gitu. Ayo masukkan niat puasa yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Oh makan tapi makan tuh karena makan. Pas ulama kan karena kan makan ada ketika ada makan kan. Kalau dia sudah cukup makan lagi berlebihan tadi sudah. Jadi untuk sampai di situ selesai pembahasan tentang al-infaq di nafsi, mengeluarkan harta untuk diri. Tadi awal kita bicara infak itu, kalau infak itu mana yang infak yang wajib, ingat yang itu. Mana infak yang wajib, 3 cuma yang wajib. Pengeluaran yang wajib itu, memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan orang yang di bawah tanggungan kita, lalu membayarkan melunasi utang. Itu 3 wajib itu. Kalau ada yang mengeluarkan harta itu yang sunnah, nggak sampai itu tidak bisa. Kalau kebutuhan itu apa standarnya kan? Lupaiman, suapan kecil. Yang bagaimana? Yang menegakkan tukimna sulbat, yang menegakkan tulang sulbimu untuk engkau bisa beribadah. Misalkan 5 dan sedang sampai ke titik ini diajarkan kita kenyang berlebih terus tidak 50 lapar yang tidak berlapar ya 50 selesai. Setelah ini akan ada pembahasan tentang infak untuk orang lain. Infak untuk orang lain. Apa salah bukan infak untuk orang lain? Infak apa itu infak? Bagi orang miskin. Padahal yang pertama itu infak untuk infak untuk tanggungan kita. Setelah itu infak itu apa? Melunasi utang-utang lalu berkewajiban. Begitu, ya. Pada akhirnya seperti itu. Nah, itu bisa dikembangkan, bisa diturunkan kepada kebiasaan kita dalam sehari-hari. Cuma ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ulangi di tempat ini, di posisi ini, bahwa semua kontrol kita terhadap pengeluaran infak tadi itu akan sangat berpengaruh kepada cara kita berusaha, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah. Maksudnya apa? Dari cara awak mengeksekusi usaha akan berbeda. Dari rasa tekanan pressure yang ada di dalam diri akan berbeda. Kalau kita tahu kebutuhan jumlah sekian, misalnya nih, setelah kita atur ternyata kebutuhan kita ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah infak dalam diri dan tadi, itu kebutuhan orang sehari itu tidak sampai 30.000 misalnya. Atau pressure kita untuk mencari harta akan semakin kurang. Kalau pressure kurang, apa yang terjadi pada kerja itu? Akan lebih maksimal. Tapi kalau makan aja di bawah tekanan, stres biasa. Hanya kadang-kadang untuk memenuhi saya sudah beli 1.000, sudah beli 200.000. Terus akhirnya kita ya terjadilah penyimpangan di lapangan pekerjaan. Yang penting tapi yang penting tapi 1.000 yang ada dari kerja. Tapi kalau tidak pressure itu berkurang, kita bisa berpikir kayak tadi, bagaimana menjadikan dari kerja ini untuk agama Allah. Kita bisa memikirkan pekerjaan ini dialasi oleh syariat Allah. Sempat memikirkan itu, sempat pasti sempat. Tapi kalau dalam pressure kita tidak sempat kita pikirkan itu halal atau haram, tidak sempat ini. Jadi akhirnya akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli apakah dia dapatkan harta itu dari yang halal atau yang haram.
ternyata salah satunya itu. Ketika zaman itu pressure terhadap kerja ini sangat tinggi. Sebab apa? Karena kita tidak pernah benar-benar mengukur infak pengeluaran kita ini. Sehingga orang tak tonton saya di pikiran ke aku sekian. Aku lebih beban. Akhirnya niat kita dalam bekerja itu tidak pernah niat yang diberkahi oleh Allah. Tidak sempat lagi mikir keberkahan. Dan orang yang mengajarkan haram itu mana satu yang haram. Kalau pernah mengajarkan haram, bukan orang dari KP tidak tahu itu haram. Karena kita tahu ada haram di kerajaan karena tidak sempat milah-milah lagi. Tahu ada haram karena tadi tuntutan pressure dari keluarga, dari macam-macam kan. Maka kontrol terhadap pengeluaran ini akan sangat menentukan kualitas kasar itu sendiri. Kualitasnya, kita tidak bicara kuantitas. Karena agama ini selalu akan mengarahkan kita kepada kualitas. Aku dulunya rekan adik kita cerita dia punya paman kerja di Malaysia, di Malaysia sampai hari bisa dapat 1 juta, tapi masuk ke situ sebagai apa namanya istilahnya ilegal, kerja ilegal. Tapi sampai hari dapat 1 juta, sampai 2 juta, sampai hari itu sebulan pulang dibawa lebih tidur oleh juta, lebih tidur oleh juta, dibayar utang, pas kebayar utang deh. Boleh Malaysia, pulang udah boleh kita ya, ayo tahu. Sementara ada dan di kampung ya sehari tidak sampai 100.000, soal kualitasnya. Tapi tidak sampai dia memikir tiket, memikirkan perjalanan biaya segala macam di kaca-kaca polisi, tapi pikir 100.000 itu berhasil. Anaknya tanam, bininya tanam. Karena dia serius memikirkan keberkahan kita. Jadi bukan masalah kuantitasnya, masalah kualitas. Di makanan Jawa banyaknya duitnya, banyaknya pendapatannya. Kalau kualitas tidak ada dan tidak memberi kualitas kepada diri dan keluarga orang-orang sekitar kita, merusak keluarga dan orang-orang itu. Nah, mesti di situ kita bisa katakan hilang keberkahan dari Allah. Berkata, bisa orang azan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang it'amul muhtaj, memberi makan orang-orang yang membutuhkan fakir. Insyaallah. Dan kita minta kepada Allah untuk sempurna berkahnya di malam ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gua. Allah